Kalau pemimpin omongannya dengan perbuatannya tidak sama, tinggalkan pemimpin itu, masukkan keranjang sampah pemimpin semacam itu. Pilih pemimpin pembohong, pilih pemimpin amanah yang terpercaya. Jangan milih pemimpin khianat, berkhianat kepada rakyatnya. Pemimpinnya bergelimang dengan kemewahan, kemewahan yang dia pergunakan duit rakyat. Kalau duitnya sendiri nggak apa-apa, itu duit rakyat. Kau bergelimang dalam kemewahan, rakyat yang bayar. Hai menteri, engkau dibayar oleh rakyat. Presiden, engkau dibayar oleh rakyat. Anggota DPR, engkau dibayar oleh rakyat. Rakyat yang bayar, bukan negara. Duitnya duit rakyat. Biar jelas, betul apa tidak? Betul apa tidak? Bergelimang dengan kemewahan, naik pesawat spesial yang harganya miliaran, di tengah-tengah rakyat yang sulit cari makan. Jangan bergelimang dengan kemewahan kau. Rakyat menjerit. Pilih pemimpin yang amanah, pilih pemimpin yang tabligh. Tabligh itu menyampaikan kebenaran, transparan, terbuka. Tabligh itu pemimpin yang kita pilih dalam Islam. Pilih pemimpin yang fatonah, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang pelongo. Pilih pemimpin yang cerdas, pemimpin yang pandai, pemimpin yang pinter, mengerti politik nasional, mengerti politik internasional, tidak pelongo. Ditanya rakyat jawab. Kayak Sukron Makmun misalnya, kecil-kecil saya juga pemimpin. Santri tanya sama saya, bagaimana Pak Kiai? Saya jawab. Guru tanya sama saya, bagaimana Pak Kiai? Saya jawab. Jangan menjadi pemimpin kayak saya ditanya, bagaimana Pak Sukron? Jangan tanya saya, tanya guru itu. Ditanya lagi, bagaimana Pak Sukron? Jangan tanya saya, tanya ustadz itu. Itu menunjukkan kalau pemimpinnya nggak ngerti apa-apa. Pemimpin semacam itu jangan dipilih. Pilih pemimpin fatonah, cerdas. Kalau pemimpinnya cerdas, rakyatnya sulit. Karena pemimpinnya cerdas, rakyat keluar dari kesulitan. Kalau pemimpinnya blow-on, rakyatnya sulit. Karena pemimpinnya blow-on, sampai hari kiamat rakyatnya sulit. Bagaimana? Mantap. Ini pemimpin dalam Islam. Bagaimana cara milih pemimpin? Baca sejarah Khulafaur Rasyidin. Tidak ada dinasti dalam Islam. Tidak ada dinasti dalam Islam. Nabi Muhammad wafat, bukan Sayyidina Ali yang menggantiin, bukan dinasti. Kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar wafat, bukan kepada anaknya, kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar wafat, bukan Ibnu Umar yang menggantikan. Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman wafat, bukan anaknya Sayyidina Utsman, tapi Sayyidina Ali yang menjadi pengganti. Tidak ada dinasti dalam kepemimpinan politik dalam Islam. Bagaimana? Jelas? Bagaimana cara memilih pemimpin? Saya terus terang Pak Sehu, sebagai pemimpin politik, pemilihan langsung kepada rakyat bertentangan dengan Islam.
Rakyat yang tidak tahu disuruh milih pemimpin. Betul apa tidak? Tukang sayur di Bekasi, tukang pancing di tengah laut, tukang gali di pegunungan, dia tidak tahu siapa yang pantas jadi bupati di Bekasi. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Tukang sayur di pasar-pasar itu tidak tahu siapa yang pantas jadi bupati, siapa yang pantas jadi gubernur, siapa yang pantas jadi presiden. Tidak tahu mereka itu. Tidak tahu kok disuruh milih. Kok tidak tahu disuruh milih? Apa yang terjadi? Kalau saya keliling ke kampung-kampung, Pak, ini pemilihan umum, Pak. Iya, Pak. Bapak milih siapa? Apa jawabannya? Pokoknya, Pak, yang ngasih duit saya pilih, yang tidak ngasih duit tidak saya pilih. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Hancurlah bangsa Indonesia ini. Memilih pemimpin karena duitnya. Jadi pemimpin jadi rampok. Ngerampok duit rakyat karena biaya yang terlalu tinggi. Sayyidina Abu Bakar dipilih. Demokrasi. Siapa yang milih? Elit politik. Siapa elit politiknya? Pimpinan kaum Ansor di Madinah dan kaum Muhajirin. Setelah terjadi dialog antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin, akhirnya mereka menunjuk. Asalnya Sayyidina Umar ditunjuk mau dibeat, tapi Sayyidina Umar berkata, ya Umar, ya Abu Bakar, tidak pantas saya menjadi pengganti Rasulullah. Kalau engkau masih hidup, engkau yang pantas. Akhirnya ijma ulama, ijma elit politik memilih Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah Rasulullah. Masuk ke Masjid Madinah, diumumkan kalau khalifah pengganti Rasulullah Sayyidina Abu Bakar. Semuanya tutup mulut menerima. Ini demokrasi, tapi yang memilih elit-elit politik. Jangan orang awam. Orang awam tidak tahu siapa yang pantas jadi presiden di Indonesia. Orang awam tidak tahu siapa yang pantas jadi gubernur di Indonesia. Orang awam tidak tahu siapa yang pantas jadi bupati di Indonesia. Yang tahu anggota DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, MPR. Itulah yang wajib memilih pemimpin, bukan rakyat awam disuruh milih pemimpin. Dan ini bertentangan dengan Pancasila. Ada saksi ini, ketua umum partai ini. Tidak macam-macam saya pidato ini. Tidak macam-macam saya pidato. Pidato yang benar saya. Maka mestinya memilih pimpinan itu anggota DPRD tingkat 2. Milih bupati. Dia representatif wakil rakyat. Gubernur dipilih oleh DPRD tingkat 1. Itu representatif wakil rakyat. Kemudian presiden dipilih oleh MPR, DPR. Itu yang benar menurut Pancasila. Bagaimana? Ketua partai? Alhamdulillah. Ada lagi ketua partai. Jangan sembarangan dianggap rakyat itu bodoh semua. Ketika Sayyidina Abu Bakar pindah ke Umar, demokrasi, walaupun itu berbentuk wasiat, karena Sayyidina Abu Bakar survei sahabat ketika itu tidak lebih daripada 15.000. Setiap Abu Bakar keluar ke masjid atau keluar ke pasar, Abu Bakar bertanya, siapa ya yang pantas jadi pengganti saya kalau saya mati? Rata-rata 75% jawabnya Umar. Siapa ya yang pantas jadi pengganti saya kalau saya mati? Dijawab Umar, 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 Umar. Karena 75% sahabat jawabannya Umar. Sayyidina Abu Bakar wasiat,
kalau saya mati, Umarlah penggantinya. Demokrasi tidak diktator itu. Perpindahan Umar kepada Sayyidina Utsman beda lagi. Sayyidina Umar menyebutkan 9 tokoh, semuanya kau pantas jadi pengganti saya. Dipanggil Sayyidina Utsman, kau pantas jadi pengganti saya. Dipanggil Sayyidina Ali, engkau pantas jadi pengganti saya. Dipanggil Tolha, dipanggil Zubair, dipanggil Ibnu Mas'ud. Semua tokoh 9 ini dianggap pantas untuk menjadi penggantinya Sayyidina Umar. Engkau 9 musyawarah, karena engkau tokoh-tokoh yang ada di Quraisy. Tidak ada tokoh yang di atas orang 9 ini. Kemudian dipilih-pilih, mundur-mundur, terpilihlah Sayyidina Utsman ibni Affan. Saya usul sama Pak Saihu, tolong tahun yang akan datang bikin peraturan, semua ketua umum partai wajib bersedia untuk jadi presiden. Kalau tidak siap, bubarkan partainya. Jangan menjadi partai calo, jangan jadi partai makelar. Saya katakan, mana partai politik sekarang? Tidak ada partai politik. Persilakan tuntut Syukuran Makmun ke pengadilan. Yang ada apa? Partai konsultan jabatan politik. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Badan konsultan jabatan politik. Kalau sudah mau pemilu, apa yang terjadi? Siapa yang mau jadi anggota DPR? Daftar sama saya. Siapa yang menjadi bupati? Daftar sama saya. Siapa yang menjadi gubernur? Daftar saya. Bayar. Inilah yang ada di Indonesia sekarang ini. Mengapa saudara pada bungkem mulutnya? Ayo berdebat dengan saya. Kalau dianggap saya ngaco. Sekarang ini partai pada umumnya, ya mungkin ada yang masih baik, tapi rata-rata partai sekarang partai konsultan jabatan politik. Buktinya kalau mau pemilu, bintang film boleh daftar jadi DPR. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Pedagang-pedagang yang tidak tahu urusan politik, persilakan daftar DPR asal bayar. Jadi partai sekarang partai konsultan jabatan politik. Gimana? Bagaimana? Ngajinya? Benar. Zaman Sayyidina Utsman pindah ke Sayyidina Ali, bukan ke anaknya. Pindah Sayyidina Ali dengan sistem dipilih kembali oleh sahabat-sahabat, oleh elit-elit sahabat, tidak dipilih oleh orang awam, dipilih oleh elit-elit politik. Nah, maka saya setuju kalau ada undang partai politik, semua ketua umum partai politik siap jadi presiden. Semua partai yang ada di DPR, walaupun 4%, walaupun 6%, 7%, tidak peduli, hilangkan. Threshold presiden itu yang 20%, itu merusak, membuat kadang-kadang koalisi-koalisi yang membingungkan rakyat. Sebentar koalisi dengan ini, kepentingan berubah, pindah koalisi dengan partai lain, pindah koalisi partai lain, pindah koalisi partai lain, rakyat jadi bingung. Betul apa tidak, Pak? Betul apa tidak? Hai partai politik, jangan membingungkan rakyat kau. Karena saya mau mati. Apa yang akan saya tinggal? Persilakan periksa Pak Sehu. Setiap presiden, setiap ketua partai siap jadi presiden. Tidak siap, bubarkan partainya. Betul apa tidak? Kalau yang calon presiden ini yang duduk di DPR, kalau sekarang ada 12 partai di DPR, 12 calon presiden,
Gak usah cari kemana-mana. Ya ini calonnya ketua umum partai, calon presiden. Ketua umum partai yang tidak siap jadi presiden, bubarkan partainya supaya tidak menjadi calo politik. Habis-habisan nih Pak Sewu. Habis-habisan saya ini. Belum tentu tahun depan masih ketemu saudara saya yang mudah-mudahan aja panjang umur. Ini sistem khalifah, sistem sultan, sistem kerajaan, sistem republik. Terakhir ya karena waktu ya, untuk menuju ke baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Islam mempunyai pilar-pilar dan saya pertanggungjawabkan. Ayo seluruh ahli tata negara dan seluruh pimpinan partai politik ketemu dengan Syukuron Makmun. Ayo kita bicara soal politik Islam. Bagaimana? Setuju? Rakyat dibikin bingung. Koalisi dengan ini. Rakyat sudah mantap, bubar koalisinya, pindah koalisi yang lain. Koalisi lagi, pindah lagi koalisi, pindah koalisi, pindah koalisi. Ini partai apaan ini? Ini namanya partai temporer. Partai hanya mementingkan kepentingan sejenak, kepentingan pribadi. Persilakan. Syukuron Makmun akan bicara yang benar. Saya orang politik. Saya orang politik. Dan saya di politik cukup lama. Insya Allah lebih lama daripada Pak Sewu. Saya jadi orang politik puluhan tahun. Mulai Partai Nahdlatul Ulama sampai P3. Cuman sayang saya nggak punya duit Pak Sewu. Kalau saya punya duit saya bikin partai Pak Sewu. Betul apa tidak? Ini namanya politisi yang nggak punya duit. Nasibnya kayak Syukuron Makmun. Belak-belakan saya menganalisa politik ini. Kita sudah mapan, koalisi mapan, bubar, pindah ke yang lain. Sudah pindah, rakyat sudah menilai lagi, pindah lagi. Bingung nggak rakyat? Bingung nggak rakyat? Siapa yang bikin bingung? Ketua umum partai. Saya bela rakyat. Kesel saya ini. Untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ada 4 pilar dalam Islam. Ayo adu tata negaranya. Pertama, dalam bernegara itu untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, pilar pertama musyawarah. Raja bermusyawarah, presiden bermusyawarah, khalifah bermusyawarah, sultan bermusyawarah. Ini fondasi utama dalam Islam untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dasar utamanya musyawarah dalam bernegara. Tidak ada kepres, tidak ada pempres, tidak ada keputusan presiden. Karena itu merupakan untuk menuju otoriter. Dengan adanya boleh keputusan pribadi, itu akhirnya menuju kepada pemimpin otoriter, pemimpin diktator. Maka dalam Islam tidak ada keputusan pribadi, yang ada keputusan musyawarah. Raja bermusyawarah, tidak ada keputusan pribadi. Presiden bermusyawarah, tidak ada keputusan pribadi. Sultan bermusyawarah, tidak ada keputusan pribadi. Subhanallah, khalifah bermusyawarah. Alangkah indahnya tata negara Islam ini. Tolong carikan tata negara yang lebih indah dari Islam. Tolong carikan. Saya tantang hari ini. Karena mau mati. Ini Islam, musyawarah. Yang kedua,
Kalau ingin baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Quran bicara, bukan sukron makmun. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Serahkan jabatan ini kepada ahlinya. Jangan sembarangan mengangkat ketua RT, jangan sembarangan ketua RW, jangan sembarangan mengangkat lurah dan camat, jangan sembarangan mengangkat bupati, jangan sembarangan mengangkat gubernur, jangan sembarangan mengangkat presiden, jangan sembarangan mengangkat menteri, jangan sembarangan mengangkat anggota DPR, jangan sembarangan meletakkan jabatan-jabatan tinggi negara. Pilih yang profesional. Ini yang berkata bukan syukuran makmun, Quran. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Berikan jabatan-jabatan ini kepada ahlinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis politiknya beliau bersabda, "Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah." Apabila jabatan ini diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, tunggulah hancurnya negara. Subhanallah, subhanallah. Politik Quran di atas segala politik yang ada. Ayo, undang Syukuran Makmun ke istana, bicara soal politik. Saya tunjukkan, kalau Indonesia ingin menuju baldatun thayyibatun rabbun ghafur, ini pilar-pilarnya. Pilar yang ketiga untuk menuju baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Apa pilar yang ketiga? Pilar yang ketiga, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kalau kau menetapkan hukum di antara manusia, tetapkan hukum yang adil. La yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu. Jangankan karena kau benci pada satu kelompok, benci pada satu golongan, kemudian kau tangkap orang itu walaupun tidak bersalah, jebloskan dalam penjara walaupun tidak ada kesalahannya karena benci. Itu pemerintah zalim. Karena senang, walaupun ngerampok duit rakyat disimpan di hotel supaya penegak hukum tidak bisa mencari. Di sini sampai sekarang yang seperti masih ada, orangnya namanya saya tahu, yang disembunyikan bertahun-tahun. Saya tahu orangnya. Penegak hukum tidak bisa mencari, bukan tidak bisa diumpetin. Inilah negara zalim. Kalau ingin negara yang adil dan yang meletakkan hukum manusia depan hukum sama, bukan sarjana hukum, profesor hukum dari Amerika yang meletakkan manusia depan hukum sama, bukan profesor doktor hukum dari Eropa, dari Asia, dari Jepang, dari Cina. Tidak. Baca kitab Riyadhus Shalihin. Ketika seorang perempuan nyolong dari golongan Al-Mahzumiyah, golongan bangsawan, tokoh-tokoh Quraisy bingung, masa anaknya orang gede mau dipotong tangannya. Diutuslah Zaid bin Thabit supaya menghadap Rasulullah. Katakan, Rasulullah, ini yang nyolong anaknya orang gede, anaknya orang besar, apakah ada hukum selain potong tangan? Rasul berdiri, ya Usamah, qad halaka man kana qablakum. Sudah hancur bangsa-bangsa sebelum kamu dahulu, sudah hancur negara-negara sebelum kamu dahulu. Mengapa negara itu hancur? Idza saraka fihim as-sarifu tarakuhu. Kalau yang nyolong orang gede, yang nyolong orang besar, dia biarkan, bahkan dilindungi, diumpetkan di hotel sehingga penegak hukum tidak bisa mencari. Ini terjadi di Indonesia.
Kok sepi? Inilah saudara-saudara. Wa idza sarqa fim adhafi aqamul khat. Tapi kalau yang nyolong maling ayam, semua satu kampung teriak, tegakkan hukum, tegakkan hukum, tegakkan hukum untuk maling ayam, untuk perampok-perampok duit rakyat, kadang-kadang dilindungi. Inilah hancurnya suatu negara. Bagaimana? Bagaimana? Yang terakhir, untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Alhamdulillah ada ketua partai di depan saya ini. Puas saya. Tinggal disampaikan aja nanti di DPR. Yang keempat, untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bukan syukron makmun, Quran. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Orang-orang yang dikasih kursi oleh Allah, maka yumakidu tamkinan. Hai santri, belajar ilmu sorof. Maka yumakidu tamkinan. Orang yang oleh Allah dikasih tempat, dikasih kursi, dikasih kedudukan, laksanakan sholat, laksanakan zakat, wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Ini sejarah negara sejahtera, ingin negara aman, ingin negara adil. Mulai ketua RT amar ma'ruf nahi munkar, ketua RW amar ma'ruf nahi munkar, lurah kepala desa amar ma'ruf nahi munkar, camatnya amar ma'ruf nahi munkar, wali kota dan bupatinya amar ma'ruf nahi munkar, gubernurnya amar ma'ruf nahi munkar, presidennya amar ma'ruf nahi munkar, para menteri, ketua DPR, anggota DPR, semua pejabat-pejabat pemerintah, semuanya amar ma'ruf nahi munkar. Baru kata Quran akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana negara akan sejahtera kalau di antara pejabat pemerintahnya ikut menjual narkoba? Bagaimana negara akan adil dan makmur kalau di antara pejabatnya membekingin minuman keras, membekingin penjudian, membekingin pelacuran? Hancur negara ini. Bagaimana? Bagaimana? Sebenarnya panjang tata negara ini. Cuman saya persingkat karena waktu nggak mengizinkan. Panjang soal politik ini. Nah, yang terakhir, sanksi politik. Ada sanksinya politik itu. Jangan seenak-enaknya main politik. Jangan seenaknya jadi anggota DPR. Jangan seenaknya menjadi menteri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Setiap kalian adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungan jawab atas kepemimpinannya. Hai pemimpin-pemimpin bangsa, engkau jangan bergelimang dengan kemewahan. Duit rakyat yang kau pakai, rakyatnya masih ada yang sengsara. Kau nanti akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah di padang mahsyar. Bagaimana? Mantap. Mantap. Lalu termasuk lagi sanksi politik. Man yastara illahu lahu ra'yatan yamutu yauma yamutu wa huwa wasun li ra'yatihi haramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang Allah jadikan pemimpin, kemudian pemimpin itu mati. Ketika mati, pemimpin itu sedang menipu rakyat. Pemimpin semacam itu haram masuk surga.
Maka pemimpin-pemimpin yang pernah kampanye belum menunaikan janjinya, kita doakan jangan mati dulu supaya panjang umur. Kasihan kalau mati dalam menipu rakyat. Neraka tempatmu. Man waliya min amri ummati fasaqqa alaihim fasquq alaih. Barang siapa yang memegang urusan umatku, kemudian dia mempersulit urusan umatku, pemimpin yang semacam itu akan dipersulit oleh Allah nanti di padang mahsyar. Hai pemimpin-pemimpin bangsa, dari RT sampai presiden sampai menterinya, kau jangan mempersulit urusan rakyatmu. Kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Tapi kadang-kadang pikirannya terbalik. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Ya. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Persulit, peres duit rakyat. Mestinya pemimpin tidak. Kalau bisa dipermudah, jangan dipersulit. Orang yang mempersulit urusan rakyat akan dipersulit nanti oleh Allah di pada hari kiamat. Masya Allah, Masya Allah. Ini kalau dibukukan oleh mahasiswa pidato saya itu bisa jadi satu skripsi. Satu skripsi. Bentuk mendirikan negara, hukumnya, tujuan bernegara, pemimpin negara, cara milih pemimpin. Kurang lengkap gimana pidato saya? Jangan ikut kaum sekuler yang berbahaya di Indonesia ini sekarang ini. Tidak pernah belajar agama, cuman baca syahadat di depan penghulu, ngaji gak pernah, ke masjid gak pernah, baca buku kagak pernah, lalu kebetulan jadi tokoh masyarakat, katakan jadi wali kota, jadi bupati, diundang oleh rakyat, lalu bicara agama. Ini yang merusak. Tolong pejabat-pejabat pemerintah yang tidak pernah ngaji, jangan ngomong agama. Kecuali kalau bupatinya pernah di Pondok di Al-Taqwa, pernah pesantren di Darul Rahman, pernah pesantren di Tubuh Ireng, pernah belajar di Mesir, kebetulan jadi bupati, bicaralah agama. Ini kadang-kadang Islamnya cuma Islam syahadat di depan penghulu, ngaji kagak, bergaul dengan kiai kagak, ke masjid kagak, ke majelis taklim kagak, lalu kebetulan jadi pemimpin masyarakat, katakan jadi bupati, katakan jadi komandan kodim, katakan jadi kapolres, lalu bicara agama. Ini yang merusak Islam di Indonesia. Orang yang tidak ngerti agama ikut-ikut bicara agama, ini yang merusak Islam. Qul bifadlillah wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Katakan oleh engkau Muhammad, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah hendaknya kalian bergembira. Tunjukkan kegembiraannya atas karunia Allah dan rahmat Allah. Tidak ada karunia Allah yang lebih besar daripada lahirnya Nabi Muhammad. Tidak ada rahmat yang paling besar daripada lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah karunia Allah. Inilah rahmat Allah yang terbesar. Falyafrahu, maka hendaknya kita bergembira dengan karunia Allah. Kemudian kita mengadakan peringatannya dengan rasa cinta kepada Rasulullah, untuk menyampaikan ajaran-ajaran Rasulullah. Al-Islamu dinun syamilun. Agama Islam merupakan agama yang sempurna.
dengan Al-Quran 30 juz sempurna. Al-Islam yatakallam an niyati jami'il hayat wa maidanul hayat huwal Islam. Itulah Islam yang berbicara dalam segala persoalan hidup. Maka kalau ada faham yang mengatakan bahwa agama itu tempatnya di masjid, di luar masjid tidak ada agama, itulah kaum sekuler. Kaum sekuler itu kaum yang tidak mengerti Islam. Maka kalau tidak mengerti Islam, jangan bicara Islam. Ini yang merusak Islam di Indonesia ini, karena orang-orang yang tidak mengerti Islam ingin bicara Islam. Ini hancurnya bangsa ini. Kalau orang yang ngerti Islam, tidak mungkin sekuler, tidak mungkin al-ilmaniyah. Islam bicara segala macam kehidupan, kehidupan rumah tangga. Islam berbicara kehidupan bermasyarakat, al-mu'asyarah bainan nas, al-yastahil Islam yatakallam anha. Ini semua dibicarakan oleh Islam. Masalah ekonomi, al-iqtisadiyah fil Islam. Islam bicara ekonomi, Islam bicara politik. Yang ulama-ulama pada takut untuk bicara politik. Al-Islam yatakallam anis siyasah. Islam bicara soal politik. Bagaimana mengatur negara yang bagus. Dalam kesempatan ini, ya karena waktu yang sangat mendesak, ya, saya akan membicara soal masalah politik dalam Islam. Islam bicara soal politik ba'dal hijrah. Rasulullah ke Madinah. Di Madinah Rasulullah mendirikan satu negara yang disebut negara Madinah, dan itu memenuhi persyaratan secara hukum internasional. Satu negara disebut negara harus ada 4 unsur. Satu, adanya teritorial daerah Madinah dan sekitarnya. Syarat yang kedua, ada rakyat yang berdiam di tempat itu, penduduk Madinah. Yang kedua, ada pemimpin yang memimpin penduduk itu, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ada undang-undang yang dipakai oleh bangsa itu, namanya Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Madinah memenuhi syarat sebagai satu negara. Lalu apa yang ilmu yang mengatur negara ini? Ilmu yang mengatur negara dikatakan ilmu siasah, ilmu politik. Jadi ilmu politik itu ilmu yang mempelajari bagaimana kita mengatur negara yang baik, ada ilmunya. Pemimpin politik, apalagi pemimpin politik yang bernapaskan Islam, kayak Pak Saihu ini, baca ilmu politik sebelum Anda memimpin politik. Jangan memimpin politik kalau tidak membaca fikih siasah. Baca politik-politik Islam ini, baik yang dikarang oleh Profesor Dr. Yusuf Qaradawi Mesir, namanya Fiqhud Daulah, fikih negara. Baca kitab itu.
baca kitab Fiqhus Siyasah lil Imam Ibn Taimiyah, baca buku politiknya Imam Ibn Taimiyah, baca kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum tata negara menurut Imam Mawardi madhab Syafi'i, baca Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum tata negara Al-Imam Abu Ya'la madhab Abu Hanifah madhab Hambali. Masih banyak lagi kitab-kitab politik. Ini contohnya bahwa Islam berbicara politik. Yang kiai-kiai dikadalin, kiai ulama jangan bicara politik, supaya kiai tidak ikut ngatur negara. Mereka yang mau ngatur negara semau-maunya. Ayo saya jelaskan transparan. Mengapa kiai disuruh jangan berpolitik? Supaya kiai jangan ikut ngatur negara ini. Negara mau diatur oleh mereka, bebas, tidak ada halal, tidak ada haram, semuanya halal. Loh, kita punya andil besar di negara ini. Umat Islam terbesar andilnya di NKRI ini. NKRI bukan hadiah dari Belanda, NKRI bukan hadiah dari Jepang. NKRI dibangun di atas aliran darah umat Islam. NKRI dibangun di atas cucuran air mata umat Islam. Persilakan pemerintah, yang sering saya katakan, kalau ingin tahu sejauh mana kontribusi umat Islam, persilakan pemerintah adakan sensus kuburan. Periksa Taman Pahlawan di Bekasi, periksa Taman Pahlawan di Kerawang, periksa Taman Pahlawan di Cianjur, Taman Pahlawan di Tegal, di Pekalongan, di Probolinggo, Pasuruan. Seluruh kabupaten se-Indonesia mempunyai Taman Pahlawan. Tolong pemerintah adakan sensus kuburan. Tanya di kuburan itu, nama siapa? Agama apa? Nama siapa? Agama apa? Saya yakin Pak Haji, 99% darahnya umat Islam untuk NKRI. Jangan sembarangan dianggap kita tidak punya andil. Lo yang bangun negara, kami umat Islam yang paling besar andilnya. Maka umat Islam wajib ikut memerintah di negara Republik Indonesia ini. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Maka menurut hukum Islam, iqamatud daulah wajibatun aklan wa syar'an. Mendirikan negara ini wajib menurut hukum akal dan menurut syariat Islam. Wajib. Kalau tidak ada negara, tidak ada imam, tidak ada pemimpin, mau jadi apa bangsa ini? Akan menjadi bangsa barbar, akan menjadi bangsa yang arogan, bangsa yang semau gue, yang kaya menindas yang miskin, yang kuat menindas yang lemah, aturan tidak ada. Menjadi masyarakat arogan, masyarakat barbar. Itulah sebabnya iqamatud daulah, mendirikan negara hukumnya wajib aklan wa syar'an. Jangan takut-takut. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad duni kullih. Dialah Allah
yang mengutus utusannya dengan petunjuk dan agama yang benar, petunjuk Allah, agama Allah, liyudhhirahu 'alad dini kullih, agar para nabi, para rasul perlihatkan petunjuk Allah ini kepada bangsamu, tampakkan, perlihatkan syariat Allah itu pada bangsamu. Saya yang oleh saudara disebut kiai, mudah-mudahan jadi kiai yang benar. Liyudhhirahu 'alad dini kullih, saya wajib menawarkan, saya wajib memperlihatkan, saya wajib menampakkan apa itu Islam. Apa itu Islam? Saya wajib menampakkan bagaimana Islam dalam politik, bagaimana Islam dalam ekonomi, bagaimana Islam dalam berbangsa, bagaimana bangsa dalam berumah tangga. Islam satu-satunya agama yang sempurna, yang memberikan petunjuk kehidupan ini. Kemudian kita diwajibkan mendirikan negara. Untuk apa mendirikan negara? Imam Ghazali berkata, mendirikan negara ini pertama hifdzuddin, supaya menjaga agama. Alhamdulillah kita berada dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan ketuhanan yang Maha Esa. Maka pemerintah Republik Indonesia wajib menjaga agama di Indonesia. Jangan dibikin agama ini pecah belah, jangan diadu rakyat di satu dengan yang lain. Itu suatu kedoliman pemerintah. Saya sudah tua. Iya, umur saya sudah 86 tahun. Di depan saya cuma kuburan. Maaf Pak Sewu, mau jadi DPR sudah ketuaan, mau jadi bupati sudah ketuaan, mau jadi presiden sudah ketuaan. Tidak ada di depan saya kecuali kuburan. Ya Allah, sebelum saya masuk liang kubur, ya Allah, saya akan memberantas segala macam bentuk kebatilan di negara saya ini, supaya tidak ada kedoliman di negara saya ini. Sebelum saya masuk liang kubur, itulah sebabnya saya berani. Yang saya takuti cuma Allah. Jangan main-main di negara ini. Imam Ghazali berkata, tujuan berpendidikan negara hifdzuddin, jaga agama, jaga moral bangsa, supaya bangsanya bangsa yang bermoral, bangsa yang berakhlak, bukan bangsa arogan, bukan bangsa yang dolem. Jadi saya sampaikan. Yang kedua, hifdzus siyasah. Pemerintah kewajibannya untuk membuat negara aman, negara sejahtera, negara yang makmur, adil, sentosa. Itu kedua kewajiban negara. Jadi prinsip beragama dalam Islam dua, hifdzuddin wa hifdzus siyasatid dunya. Bagaimana bikin rakyat aman, rakyat adil. Kemudian bagaimana bentuk negara. Wah, ngaji betul saudara ini. Islam alhamdulillah tidak menentukan bentuk negara. Negaramu mau berbentuk apapun persilakan. Mau berbentuk kerajaan kayak Saudi Arabia, persilakan. Ya malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Mau negara kerajaan al-mulk, persilakan.
mau berbentuk negara khalifah, persilakan. Rasulullah, para sahabatnya khulafa rasyidin dengan sistem negara khalifah yang dipimpin khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah. Ya Daud, inna ja'alnaka fil ardi khalifah. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Kata-kata khalifah ada. Mau bentuk negara sistem kayak Brunei. Sistem apa itu? Sistem sultan, kesultanan kayak Brunei, persilakan. Mau sistem kayak Johor, Brunei, Sultan Johor, Sultan Pahang, Sultan Terengganu dan seterusnya, persilakan. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Mau bentuk jumhuriyah, republik, persilakan. Seperti Indonesia, pemerintahan di tangan rakyat, wasawirhum fil amri wa amruhum sura bainahum, persilahkan. Bentuk negara Pak Saihu bagi Islam tidak penting. Mau bentuk kerajaan persilakan, mau bentuk republik persilakan, mau bentuk kesultanan persilakan, mau bentuk khilafah persilakan. Yang penting bernegara. Apapun bentuk negaramu, yang penting jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Bentuk kerajaan persilakan, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Berbentuk republik, jumhuriyah, persilakan, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Berbentuk kesultanan, persilakan, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Mau bentuk apa lagi? Khilafah, persilakan. Yang penting jalankan perintah Allah, jauhi larangan. Apapun bentuk negaramu, yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jalankan. Itulah negara yang dimaksud oleh Al-Quran. Presiden, raja, sultan, khalifah itu cuma nama, hakikatnya pemimpin negara. Presiden pemimpin negara, khalifah pemimpin negara, sultan pemimpin negara, raja pemimpin negara. Apapun bentuk negaramu, persilakan. Yang penting laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Itu negara yang dimaksud oleh Al-Quranul Karim. Jelas? Jelas ngajinya? Hah? Jelas ngajinya? Kemudian sifat-sifat pemimpin. Kalau ada kiai, mau apa kiai? Mau rapat Pak Kiai? Rapat apa? Mau bikin kriteria pemimpin. Itu kiai yang tidak ngerti Islam. Dalam Islam kepemimpinan nggak usah rapat, nggak perlu lagi diseminarkan. Sudah jelas Islam itu. Siapa pemimpin Islam? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Pilih pemimpin yang jujur. Jangan pilih pemimpin yang tukang bohong. Pemimpin yang menyampaikan kebohongan. Itu bukan pemimpin. Pemimpin yang siddiq, yang jujur. Ini kriteria pemimpin dalam Islam. Tidak perlu seminar, tidak perlu dibahas, sudah jelas. Betul? Ini mau musyawarah pemimpin, kayak apa sifat pemimpin? Goblok. Udah terang-terangan aja, saya mau mati. Saya akan meninggalkan kebenaran kepada bangsa ini. Ini yang saya inginkan.
saya masuk liang kubur, saya tinggalkan kebenaran. Saya tidak takut sama siapapun saja, hanya takut satu, saya kepada Allah. Mau jadi bupati, sudah ketuaan. Mau jadi presiden, sudah ketuaan. Insya Allah di masjid ini saya yang paling tua. Tidak ada lebih tua, ada yang umurnya 86 tahun. Enggak ada. Maka ini saya tunjukkan, pemimpin itu sifatnya sidik, jujur. Jangan mencari pembohong.